Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan Fatihah buat keluarga besar MT Al-Kautsar. Semoga dapat hidayah petunjuk, semoga dapat rahmat, suaminya sehat walafiat, anak cucu sehat, dari jauhkan dari COVID-19. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya, ya, betul lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqan ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Quran, kepada hambanya Muhammad agar menjadi pemberi peringatan kepada seluruh umat. Seluruh umat. Quran ini bukan hanya untuk umat Islam saja, seluruh umat. Selama dia jadi manusia. Kali kalau dia bilang saya bukan manusia lagi, nah itu beda lagi. Saya udah jadi binatang, ya udah nggak usah lagi ngaji. Nah Allah itu yang mempunyainya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya, dan kekuasaannya itu luar biasa langit dan bumi, dan dia tidak menciptakan segala sesuatu. Dan dia menetapkan ukuran dengan serapi-rapinya. Dia telah menciptakan segala sesuatu, bukannya tidak. Dia menciptakan segala sesuatunya dan dia menetapkan ukuran dengan serapi-rapinya. Nah makanya kemudian mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain Allah untuk disembah. Ngambil yang lain-lain lah, kayaknya mungkin patung, gunung, kuburan. Nah, Tuhan selain daripada Tuhan Allah itu yang disembah, yang Tuhan-Tuhan itu tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak suatu kemudaratan apapun dari diri mereka sendiri, tidak pula mengambil suatu manfaat dan suatu kerugian suatu apapun juga. Tidak bisa matikan suatu apapun juga. Menghidupkan nggak bisa, membangkitkan nggak bisa. Dan kalau yang kita sembah ini kan bukan yang membangkitkan, menghidupkan. Nah, cuman orang kafir berpendapat. Orang kafir berkata, Quran ini tiada lain hanyalah kebohongan yang diadakan oleh Muhammad dan dibantu oleh kaum yang lain. Maka sesungguhnya mereka telah berbuat suatu kezaliman yang dusta besar. Dan mereka berkata dongeng-dongeng orang-orang dahulu. Dimintanya untuk supaya dituliskan. Maka bacakanlah dongengan kepada setiap pagi dan petang. Ya Allah, Quran yang enggak dongeng. InsyaAllah. Katakanlah Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia langit dan bumi. Sungguhnya dia adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi bukan dongeng, bukan pantun, bukan nyanyi nih, bukan lagu. Dan mereka berkata, mengapa Rasul itu memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar seperti kita? Oh, dia manusia kok. Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat agar malaikat itu memberikan peringatan bersama-sama dengan dia? Oh, turunkan malaikat, Masya Allah. Permintaan dia itu. Atau mengapa tidak diturunkan kepadanya perbendaharaan kaya raya yang mana itu punya segala-galanya? Atau mengapa tidak ada kebun baginya yang dia dapat makan dari hasilnya? Dan orang-orang yang zalim itu berkata, kamu sekalian tidak lain hanyalah mengikuti laki-laki yang kena sihir. Waduh, tujuannya keji banget ya. Keji. Perhatikanlah bagaimana mereka membuat perbandingan tentang kamu. Lalu sesatlah mereka.
Mereka tidak sanggup mendapatkan jalan untuk menentang kerasulan Nabi Muhammad. Bila yang mau dikatakan gila, tukang sihir, bisa dia nantang Nabi, ya bisa juga. Dia ngaku Nabi, nggak dia orang. Tapi kalau Nabi Muhammad ngaku Nabi, sekarang 1,9 miliar orang Islam ngakuin dia sebagai Nabi. Makanya Allah katakan Maha Suci yang telah Allah menghendaki apa yang dia kehendaki ini saya dijadikannya bagimu lebih baik daripada yang demikian itu. Jadi jika Allah menghendaki ini saya dijadikannya bagimu, bagi kita semuanya lebih baik daripada yang demikian itu. Daripada dia menyembah berhala tadi, jadikan dia lebih baik kalau Allah menghendaki. Tapi Allah nggak menghendaki gitu, terserah dia. Nah, surga-surga yang mengalir sungai-sungai kalau dia mau di bawahnya. Dijadikannya juga untuk kamu istana-istana. Di surga itu enggak ada itu, enggak ada rumah. Adanya istana. Bahkan mereka mendustakan hari kiamat. Dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang diaman. Siapa mendustakan hari kiamat itu. Apabila neraka itu melihat orang-orang itu dari tempat yang jauh. Mereka mendengarkan kegeramannya dan suara yang nyala-nyala. Waduh, geram. Kayak mau nangkap surga neraka itu, nangkap orang kafir itu. Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka itu dengan dibelenggu. Mereka di sana mengharapkan kebinasaan. Di sana udahlah mengharapkan kebinasaan, ya udah dibinasain aja sih. Nah, akan dikatakan kepada mereka, janganlah kamu sekalian mengharapkan suatu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang banyak. Jangan minta kebinasaan, mintalah azab lagi, kuda pasti. So, katakanlah azab itu yang demikian itukah yang baik, atau surga yang kekal yang telah dijanjikan pada orang-orang bertakwa. Dia menjadikan balasan dan tempat kembali bagi yang baik sekali bagi orang bertakwa. Bagi mereka di dalamnya surga, apa yang mereka kehendaki. Akan mereka kekal dalam surga itu. Hal itu adalah janji Tuhan yang patut dimohonkan agar semuanya orang patut diharapkan semuanya. Diharapkan semuanya itu. Siapa yang nggak mengharapkan surga? Mengharapkan semua. Man, kalau dia mau surga, ini loh sholat ibadah jalannya. Kalau enggak, ya enggak. Dan ingatlah suatu hari ketika Allah menghimpun mereka beserta apa yang mereka sembah selain Allah. Lalu Allah berkata kepada mereka pada zaman itu, apakah kamu yang menyesatkan hamba-hambaku itu? Ataukah mereka sendiri yang menyesatkan dari jalan yang benar? Jadi Allah berkata kepada yang disembah, pada patung itu Allah ngomong, apakah kamu yang menyesatkan hambaku? Atau mereka sendiri yang yang benar? Nah, patung yang disembah itu, ketika yang disembah itu menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagi kami mengambil selain engkau sebagai pelindung. Dan tetapi engkau telah memberikan mereka dan bapak-bapak mereka kenikmatan hidup, sampai mereka lupa mengingat engkau, ya Allah. Dan mereka adalah kaum yang binasa. Ya Allah ya. Luar biasa ya, Quran itu menjelaskan semuanya ini. Masya Allah, makanya kita mesti ngaji deh. Maka sesungguhnya mereka yang disembah itu telah mendustakan kamu tentang apa yang kamu dustakan selama kamu hidup di dunia. Jadi patungnya nyalain kita, pekongnya nyalain kita. Dan kamu tidak dapat menolak azab Allah nanti. Dan tidak pula menolong kamu patung itu. Dan Allah katakan barang siapa yang di antara kamu yang berbuat zalim, niscaya kami rasakan pada mereka azab yang besar. Itu kan pilihan hidupnya. Bagi Allah kan terserah aja. You mau silakan. Ini loh tunjuk Allah Quran. You tidak mau nggak apa-apa juga. Kan ada neraka juga kan. Kamu prima dosa ini surga. Nah makanya Allah katakan dalam ayat 20-nya, dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum kamu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Jadi Nabi itu manusia, jadi berada di pasar, ya makan. Dan kami
jadikan sebagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain. Cobaan satu sama lain. Moga kamu bersabar. Dan adalah Allah Maha melihat. InsyaAllah ya. Ayat 19-nya Allah katakan, ayat 20-nya maaf. Berkatalah orang-orang yang tidak menanti-nanti pertemuan dengan kami. Orang yang tidak ingin bertemu dengan Allah di hari kiamat. Mengapakah tidak diturunkan kepada kita malaikat atau mengapa tidak diturunkan kepada kita satu mukjizat? Sungguhnya mereka memandang besar tentang diri mereka sendiri. Dan mereka benar-benar telah melampaui batas. Zalim. Ini kalau orang ngaji itu beruntung. Kenapa? Dia dibimbing oleh Allah. Dia dituntun oleh Allah. Dengan dia sholat malam, dapat bimbingan lagi. Dengan dia tahajud, dapat bimbingan lagi. Dengan dia sedekah, dapat bimbingan lagi. Dia ngaji lagi, dibimbing. Yang bimbing siapa? Allah. Dan dapat doa dari malaikat 24 jam. Tapi misalnya dia memilih kafir, ya nggak apa-apa juga. Tapi dia harus tanggung akibat kafirannya itu. Bagi Allah ya silakan aja kamu kafir nggak apa-apa. Tapi nanti kamu kan neraka, surga. Kalau kamu surga ya beriman beramal soleh. Nabi itu hanya nyampaikan aja. Mudah-mudahan Allah bukakan hati kita. Kita paham Quran, ngamalkannya. Dan kita selamat, sehat, walafiat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.